Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. di podcast STI Surakarta bersama saya Pradana Kusuma Dan saya Ilham Ghani Rizkiawan, Nah, kita akan membahas tentang mata kuliah PIE, PI, Pengantar Ilmu Ekonomi. Jadi di Nah, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang mekanisme pasar, Oke, yaitu siap. adalah penawaran. Sebelumnya kan mekanisme pasarnya permintaan. Nah ini kita Sekarang bahasnya tentang penawaran. tawaran. Oke. Langsung aja Oh Mas. ya, langsung aja. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Nah itu kan jumlah. Kalau kita misalnya menjual suatu barang, nah yang kita tawarkan itu berapa? Nah itu namanya penawaran terhadap konsumen kayak gitu. Nah Oke. di hukum penawaran, Hmm. nah itu kebalikan. Nah kebalikan dari permintaan. Hmm. Kalau permintaan adalah hukumnya bersifat negatif, Heeh. kalau di penawaran itu bersifat positif. Jadi makin rendah harga di suatu barang atau jasa, makin sedikit penawaran atas barang atau jasa tersebut. Oke. Selanjutnya, makin tinggi harga dari suatu barang atau jasa, makin banyak penawaran atas barang atau jasa tersebut. Oh, Jadi gitu. positif kalau misalnya makin tinggi harga, Ah. makin tinggi penawaran. Oh gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika harganya tinggi, otomatis kan menguntungkan. Karena produsen itu butuh keuntungan yang tinggi, otomatis yang ditawarkan lebih banyak. Banyak. Kayak Oke. gitu. Oke, mudah. Oke, ilustrasinya ini ya kayak bersifat kenapa bersifat positif itu ngikut. Kalau kalau harga turun penawaran turun, kalau harga naik penawaran naik. Kalau kemarin kalau permintaan itu kan negatif. Ketika harga naik permintaan turun. Kalau harga turun permintaan naik kayak gitu ya. Sama. Nah, selanjutnya adalah kurva. Kurva adalah suatu garis yang menghubungkan titik potong antara variabel yang menggambarkan suatu keadaan. Nah, di dalam kurva ini sama ada barang, ada juga harga. Nah, itu nanti saling berhubungan sehingga ketika di garis kalau misalnya permintaan 20, penawaran 20, harganya segini. Nah, otomatis nanti akan bisa digaris. Ini kalau nggak salah itu ya, kalau kurvanya ini menanjak kalau supply ya. Kalau Ya. permintaan tuh landai. Gini, kalau permintaan itu titiannya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Gini. Ya, Kiri landai atas ke kan. kanan. Melandai. Kalau penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas naik. Kayak gitu. Nantinya kayak gitu. Itu perbedaannya teman-teman ya. Oke, next. Di kurva penawaran, garis yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang. Nah, itu tadi seperti yang ditanyakan Mas Dana tadi. Jadi kurvanya itu miring dari kiri bawah ke kanan atas dan bersifat positif. Oh, sifatnya gitu. positif. Oke, contohnya, nah ini sekedar gambarnya aja ya. Jadi ketika harga P1 Q1, jadi ketika harga misalnya harga 200, penawarannya 50. Nah, ketika harga 300, penawarannya misalnya di situ 100. Nah, otomatis sesuai yang ada di kurva tinggal digaris saja. Seret kayak gitu. Nah, ini perpindahannya dari Q1 ke Q2. Nah, sesuai kan berarti dari rumusnya tadi. Iya, benar. Dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya ini adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, penawaran itu yang mempengaruhi adalah harga barang, lalu barang lain, lalu yang ketiga biaya produksi, yang empat tujuan perusahaan, yang kelima teknologi. Kita bahas satu-satu. Kalau harga barang, otomatis faktor utama yang mempengaruhi penawaran. Semakin naik harga barang, maka akan banyak produsen yang menawarkan barangnya. Barangnya lebih banyak ya. Bawang lagi naik, otomatis permintaan yang ditawarkan itu banyak. Jadi penjual pengen jual lebih banyak lagi Kalau dapat keuntungan kayak maksimal, misalnya kan? kalau lagi kayak gini dulu tuh masker. Iya, Sebelumnya yang jual itu sebenarnya sedikit dulu masker tuh. Otomatis sekarang pas waktu sekarang ini pandemi masker yang minta banyak, otomatis yang ditawarkan banyak. Kadang kita yang enggak jual sampai reseller kan kayak gitu. Dulunya harga maskernya cuma 10.000 dari 10.000 sekarang 5.000 udah dapat ya, Mas. Nah, ketika sekarang kan masker yang dulu mahal sekarang kan agak turun nih. Iya, benar. Nah, otomatis kan sekarang udah enggak terlalu dulu kan enggak terlalu barbar ya kayak gitu benar. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penawaran barang lain. Barang lain tuh eratnya itu seperti barang substitusi dan komplementer. Substitusi adalah barang pengganti dan komplementer adalah barang pelengkap. Penjelasan singkatnya apa nih, Mas? Nah, kalau barang pengganti itu barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang saling menggantikan fungsinya dengan sempurna. Jadi kalau kita misalnya anak kos ya misalnya biasanya makan nasi karena
nasi mahal nanti makan nasi sama sayur otomatis kan lebih mahal. Ya. Nah, makanya substitusinya adalah kita beli mie Oke, goreng mie kayak goreng. gitu. Jadinya barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Oh, kayak gitu gitu. ya. Saya nggak beli si A, otomatis nanti saya bisa menggantikan kegunaannya si A itu dengan si B kayak gitu. Sama-sama karbohidrat ya. Iya, bukan pacar ya si A itu. Kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya adalah barang pelengkap. Barang pelengkap itu adalah barang yang merupakan berkaitan dengan saling melengkapi. Jadi tanpa adanya satu barang, maka barang yang lain akan mengalami penurunan fungsi. Kayak gitu. Misalnya teh nih. Misalnya harga teh naik. Otomatis kan permintaan gula juga ikut naik. Karena biasanya teh itu enaknya kalau pakai gula. Kebanyakan ya. Kebanyakan kan seperti itu di lingkungan tuh. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya teh susah misalnya teh langka misalnya, otomatis permintaan gula itu mesti turun. rendah. Oh, kan kayak gitu. Ya, nah, apalagi es teh ya, Mas. Kan enak gitu. Enak Lagi itu. DJL. Nah, selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi itu berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Seperti bahan baku, biaya gaji dan sebagainya. Jadi misalnya kalau kita buat tempe misalnya. Nah, tempe biaya produksinya bahan baku kedelainya mahal. Nah, otomatis itu mempengaruhi sama yang kita produksi. Wah, HPP-nya nggak nyampe nih karena mahal, otomatis produksinya kita turunkan. Nah, kayak itu. Jadi kalau misalkan harga bahan bakunya mahal, tempenya juga harganya akan dinaikkan. Dinaikkan atau mungkin dikurangi. Dikurangi produksinya yang dulu 200, terlalu mahal nih. Kadang di mix kedelai sama apa? Sama neker apa kan bisa aja. Sama itu, sama kacang hijau. Oh ya, kacang hijau. Itu sama neker. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ini faktor yang mempengaruhi penawaran. Selanjutnya adalah tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan itu adalah target atau sasaran yang ingin dicapai perusahaan sehingga mencapai target tersebut. Nah, misalnya kita ini tujuan perusahaannya dari awal kita lagi rame tentang apa ini? Makanan kopi lagi rame. Otomatis kita tujuannya memaksimalkan profit. Nah, otomatis dengan memaksimalkan profit itu akan mempengaruhi jumlah penawaran yang kita tawarkan. Jadi otomatis ketika memaksimalkan profit, otomatis kita akan memaksimalkan jumlah produksi kita. Kayak gitu. Jadi berbanding lurus ya. Kalau misalnya kita, wah ini agak mahal nih bahan bakunya, kita tengah-tengah aja, otomatis produksinya juga akan menurun. Kan kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah teknologi. Jadi kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Karena di dalam teknologi itu akan meningkatkan produktivitas, peningkatan mutu, pengurangan biaya produksi dan penciptaan model baru. Jadi ketika produksi kertas yang dulunya biasanya kertas, misalnya produksinya pakai cutter, bagi-bagi HVS pakai cutter misalnya kayak gitu misalnya di pabrik tahun 1902 kan misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kan ada mesin otomatis dengan memotongnya ya. Pakai pemotong otomatis penawarannya lebih banyak karena mesinnya itu sudah tergantikan manusianya itu tergantikan oleh mesin teknologi. Lebih cepat dan lebih efisien. Oke. Otomatis selanjutnya adalah pergeseran kurva penawaran. Sebelumnya adalah pergeseran kurva permintaan. Sekarang ini adalah pergeseran kurva penawaran. Jadi perubahan kurva penawaran karena perubahan faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga. Jadi yang mempengaruhi penawaran itu selain harga. Kalau sebelumnya kan kalau kurva itu kan biasa ya ketika harga naik penawaran juga naik. Nah, itu kalau pergeseran kurva itu adalah selain harga. Jadi misalnya ya tadi kalau misalnya biaya produksinya, lalu teknologi. Nah, dengan itu nanti siapa yang mempengaruhi penawaran? Nah, nanti akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Contohnya ya. Contohnya pergeserannya itu sebelum ada kenaikan dan penurunan biaya produksi, harga motor tuh contohnya ya, harga motor itu cuma 6.000 misalnya. Jumlah yang ditawarkan di pasar itu 80 unit. Nah, karena sebelum adanya kenaikan biaya produksi. Nah, setelah biaya produksi naik, biayanya itu naik, otomatis dengan harga motor 6.000 jumlah yang ditawarkan menurun menjadi 60 unit. Karena apa? Karena biaya produksi, bukan karena harga ya. Turun karena harga, tapi ini karena faktor biaya produksi. Nah, dari yang sebelumnya 80 ke 60 seperti ini ya. Dari 80 ke 60 otomatis ini yang biru akan menjadi yang kuning karena berpindah. Nah,
Nah, bergesernya ini yang disebut kurva bergeser ke kiri. Oh, Kayak gitu. ya mudeng-mudeng. Nah, Jadi itu. kalau misalkan perusahaan punya budgetnya itu misalkan 1.000, yang tadinya bisa produksi 80 karena harga produksinya itu naik, dia produksinya jadi diturunkan Oke, kan, oke. kayak gitu ya. Kalau begitu sebaliknya ya, kalau Begitu misalkan sebaliknya. dari 1.000 ternyata produksinya lebih murah nih, Lebih murah, dia benar, bisa benar. produksi lebih banyak lagi, 100 misalkan, Nah, bergeser. otomatis nanti bergeser ke kanan. Oke. Kayak gitu. Nice. Ini adalah rumus untuk menentukan fungsi penawaran. Nah, ini yang penawaran ya, yang kemarin permintaan. Oh. Nah, rumusnya itu sama. Jadi kita harus yang kemarin itu teman-teman kalau kuliah itu masih bingung gimana sih masukkan rumusnya. Nah, itu yang penting kita tahu dulu rumusnya memang pakemnya seperti ini. P min P1 per P2 min P1 Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kita ketahui bahwa P adalah harga, P1 ingat, P1 adalah harga yang diketahui pertama itu maksudnya di soal cerita. Kadang kan soal cerita ketika harga A barang yang ditawarkan B, ketika harga B yang ditawarkan C. Nah, yang ditawarkan harga pertama itu namanya P1. Oke. Nah, kalau Q itu adalah penawaran barang. Nah, penawaran Q1 adalah yang diketahui pertama. Yang Q2 itu adalah yang diketahui di soal cerita yang kedua, biar lebih gampangnya pakai kayak gitu. Karena soalnya biasanya soal cerita kayak gitu, gini. Soal cerita, ya. Contohnya ya. Oke, langsung ke contoh. Contohnya tentukan fungsi penawaran pada soal berikut. Seorang peternak sapi menjual susu sapi hasil ternaknya. Ketika harga susu 5.000. Nah, ini. Ketika harga susu 5.000 otomatis itu yang disebut pertama. P1. Harga pertama P1. Ia menjual sebanyak 100 botol. Berarti Q1. Nah, pada saat harga susu menjadi 10.000, nah itu kan yang kedua tuh. Masuk P2 ia menjual susu sebanyak 150, berarti Q2. Kayak gitu. Nah, lebih gampangnya itu untuk stepnya itu kita harus enaknya merumuskan biar lebih gampang kayak gini. Jadi P1 tadi 5.000, P2-nya 10.000, Q1 100, Q2-nya 150. Jadi biar lebih gampang merumuskannya seperti ini. Nah, step keduanya adalah masukkan yang ada di sini. Step pertama ke rumus. Ke rumus yang tadi ya. Nah, ke rumus yang tadi. Rumusnya ini ya. P min P1 per P2 min P1 Q min Q1 Q2 min Q1. Nah, P min P1, P1-nya mana? 5.000 sorry. 5.000 masukkan ke sini. P2 min P1 10.000 P2 ini. Q1 P2 min Q1 min P1 5.000 masukkan ke sini. Lalu Q min Q1 per Q2 min Q1. Q itu tetap Q. Jadi enggak karena itu yang dicari ya. Nah, yang dicari Q min Q1. Q1 adalah 100 per Q2. Q2 adalah 150 min Q1 100. Kayak gitu. Nah, ketika kita sudah dapat kayak gini, seperti tadi, jadi kita harus mensederhanakan. Yang bisa dikurangi, yang bisa dikurangi itu karena adanya teman. Nah, teman kalau P sama P otomatis temennya. Kalau harga tanpa P itu ya temennya sama yang tanpa P itu. Dibikin rumus persamaan. Nah, persamaan. Nah, P min 5.000 per. Nah, 10.000 dikurangi 5.000 otomatis 5.000. Q min 100 per 150 min 100. Jadinya 50. Nah, step selanjutnya adalah dinaikkan, otomatis dikali. Biar enggak dibagi gini kan susah, nanti enggak dapat kalau untuk mencari Q-nya. Pindah sisi. Ya, pindah sisi. Nah, P min 5.000 ini 50-nya dipindahkan ke atas. Dilihat kursor saya ya. Jadi P min 5.000 dipindah ke atas, jadinya di sini. Nah, jadi di sini P min 5.000 dikali 50. Nah, yang Q min 100 berarti dikalinya sama yang 5.000, disilang, perkalian silang. Biar sama-sama kita ke atas. Nah, otomatis Q min 100 ini dipindah dan dikali jadi menjadi 5.000. Nah, setelah itu silahkan mengkalikan ini. P min 5.000 dikali 50 berarti 50 kali P. Berarti 50P. 5.000 dikali 50.000 sama dengan 250. Nah, selanjutnya nih, Q min 100 dikali 5.000 berarti 5.000 Q. Lalu 5.000 dikali 100 otomatis 500.000. Nah, setelah itu silahkan kalian cari
Hi-nya. Cari Hi-nya otomatis teman-teman Hi ya ke Hi, teman-teman P ke P kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya karena kita cari Hi-nya otomatis yang 5.000 yang min 5.000 ini kita pindah ke sisi sini ke kiri. Nah, biar gampang saya rubah ya. Ini sebenarnya lebih gampangnya lajurnya ini enggak dibalik, tapi enggak masalah. Jadi yang penting kalian kalau membalik langsung diganti, kalau min ya jadi plus, kalau plus jadi min kayak gitu aja. Jadi ketika min 5.000 ini kita sendirikan, min 500.000 dipindah ke sini. Nah, jadinya kan jadi plus. Berarti benar, jadi 50p min 250.000 ini ditambah, ya kan? Ditambah 500.000 ini. Nah, akan menjadi 50p plus min 250 plus 500 berarti plus 250. Lalu Hi-nya caranya kita turunkan agar menjadi pembagian. Kayak gitu. Nah, ini biar dia sendiri Hi-nya otomatis diturunkan jadi 50p plus 250 per 5.000 dibagi langsung. Nah, dibagi jadinya ini Hi sama dengan 0,01p plus 50. Nah, jadinya fungsi penawarannya Hi-S-nya itu sama dengan 0,01p plus 50. Atau 50 plus 0,01p itu sama aja. Tinggal cuman nulisnya aja ya dibalik ya. Jadinya kalau misalnya biar untuk cari biar masa fungsi penawarannya bener apa enggak sih? Nah, kayak gitu. Nah, rumusnya ini masukkan ke dalam sini. Karena ini ya, rumusnya ini Hi-S sama dengan 0,01p plus 50 masukkan ke sini. P1 atau P2 tapi hasilnya harus Hi1 atau Hi2. Nah, kayak gitu. Misalnya Hi-S P-nya 5.000 kali 0,01p jadi berapa nanti plus 50. Nah, jawabannya pasti 100. Pasti. Kalau Hi-S-nya ini 0,01p plus 50 dimasukkan 10.000, harganya harusnya Hi-nya barangnya itu harus 150. Kalau itu udah benar mesti fungsinya benar. Kayak gitu, Mas Pradana. Jadi apa ya? Diharapkan teman-teman ngerti ya, ngerti bagaimana cara meletakkan harga 1, harga 2, kemudian juga harga jumlah barang 1, jumlah barang 2. Ya, nanti sambil latihan lah kalau kayak gitu. Awalnya karena masih bingung jadinya awalnya kita harus buat diketahuinya dulu. Kayak gitu baru dimasukkan ke rumus. Yang dipelajari mungkin kalian bisa lihat di YouTube atau di Google kayak gitu banyak. Jadinya nanti otomatis untuk perpindahan dan contoh soalnya caranya mesti sama kayak gitu. Ini aja kuliahnya, Mas? Iya. Sudah sampai pertemuan 3 terakhir. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau menanyakan bisa langsung ke kuliah online ya, Pak ya? Iya. Sekian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.